warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Andrianti SPD, mahasiswa PPG Daljab 2021 Angkatan 2, LPTK UPI Cibiru. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus 2021, akan melaksanakan praktek mengajar untuk memenuhi ujian kinerja yang dilaksanakan di SDN 2 Tonjong, Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah, semuanya baik-baik saja sehingga bisa melaksanakan pembelajaran daring dengan Ibu ya hari ini. Dan mari kita berdoa. Ayo pimpin doanya, Davi. Sebelum belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillah. Ya, sudah berdoa alhamdulillah ya. Nah, sebelum belajar, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nanti semuanya ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jalandu ibuku. Sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap negara dan mengingat perjuangan para pahlawan. Ya, hari ini semuanya masuk tidak? Masuk, alhamdulillah ya. Nah, meskipun sekarang pembelajaran daring, kita harus melakukan atau melaksanakan tata tertibnya ya. Duduk rapi di depan kamera, HP atau laptop. Dengarkan apa yang guru bicarakan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, dan pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan, kalian mampu membandingkan informasi teks non-fiksi dan mampu menganalisis hubungan simbol dengan makna sila-sila Pancasila serta menyebutkan contoh pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemarin kalian sudah belajar di pembelajaran 3 tentang pahlawan tanpa tanda jasa. Apa itu pahlawan tanpa tanda jasa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Pahlawan tanpa tanda jasa adalah guru. Ya, guru itu adalah orang yang menyampaikan ilmu kepada orang lain. Ini foto siapa? Ada yang tahu? Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara, pinter. Ki Hajar Dewantara ini siapa? Ada yang tahu? Ki Hajar Dewantara ini adalah tokoh pendidikan nasional ya. Nah, untuk lebih jelasnya, nanti Ibu perlihatkan biografi tentang Ki Hajar Dewantara ya. Perhatikan. Tolong mikrofonnya di-mute, dimatikan. Siapa yang tidak mengenal Bapak Pendidikan? Ya, pasti semua tidak asing lagi dengan seorang tokoh pahlawan ini. Ki Hajar Dewantara adalah salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam dunia pendidikan di Indonesia. Nah, untuk lebih lengkapnya tentang seorang Ki Hajar Dewantara, yuk simak video berikut. Ki Hajar Dewantara lahir dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Beliau lahir di Pakualaman 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Puro Pakualaman. Ayahnya adalah Kanjeng Pangeran Arya Suryaningrat dan ibunya bernama Raden Ayu Sambian.
Menjadi keluarga bangsawan membuatnya mendapat pendidikan yang berkecukupan. Ki Hajar Dewantara bersekolah di ALS atau Sekolah Dasar Eropa Belanda. Sampai kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke Sofia, yaitu Sekolah Dokter Bumi Putra. Namun beliau tidak menamatkan pendidikannya karena sakit. Di Sofia, beliau aktif menjadi pengurus organisasi Budi Utomo. Kemudian beliau bekerja sebagai penulis dan sempat juga menjadi wartawan di beberapa surat kabar seperti Mindar Java, Pemuda, dan Ekspres. Beliau terkenal dengan tulisan yang komunikatif, tajam, dan anti-kolonial. Pada tanggal 25 Desember 1912, Ki Hajar Dewantara mendirikan Inggris Partik bersama Dawes Dekker dan Dr. Cipto Mangunkusumo yang dikenal sebagai Tiga Serangkai. Ki Hajar Dewantara juga menuliskan artikel Seandainya Aku Orang Belanda, dan seronta ini menyulut kemarahan dari pemerintah kolonial Belanda yang kemudian membuatnya ditangkap dan diasingkan ke Belanda. Dunia jurnalistik yang ditekuni beliau membuat pergaulannya lebih luas dan pandangan politiknya juga lebih berkembang. Ki Hajar Dewantara banyak mendapat pengetahuan dan pemahaman sejarah sosial pendidikan selama masa pengasingannya di Belanda. Pada tahun yang sama, beliau juga mendirikan sebuah kantor berita yang dikenal sebagai Kantor Berita Indonesia. Disinilah beliau kemudian merintis cita-citanya untuk memajukan pendidikan masyarakat Indonesia. Setelah kembalinya ke Indonesia pada bulan September tahun 1919, beliau kemudian bergabung dalam sekolah binaan dari saudaranya sendiri, sehingga beliau kemudian memiliki pengalaman di dalam mengajar. Pada tanggal 3 Juli 1992, beliau mendirikan sekolah yang diberi nama National Agronomist Institute Taman Siswa, atau yang lebih dikenal sebagai Perguruan Nasional Taman Siswa. Kehadiran perguruan taman siswa ini membuka kesempatan bagi semua orang untuk mengenyam pendidikan, sehingga dapat sangat membantu rakyat-rakyat kecil untuk mendapatkan pendidikan. Kala itu, beliau sudah genap berusia 40 tahun. Pada usia tersebutlah beliau kemudian mengganti nama dengan Ki Hajar Dewantara dan tidak lagi memakai gelar bangsawan di depan namanya. Hal ini ditujukan beliau agar dapat secara bebas dekat dengan rakyatnya. Pada Kabinet pertama Republik Indonesia, Ki Hajar Dewantara diangkat menjadi Menteri Pengajar Indonesia. Beliau adalah Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan yang pertama. Pada tahun 1957, dia mendapat gelar Doktor Kehormatan dari Universitas Gadjah Mada. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Atas jasa-jasanya di dalam merintis pendidikan di Indonesia, beliau kemudian diberikan gelar Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, dan kemudian tanggal kelahirannya ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Tadi kita sudah melihat video biografi tentang Bapak Ki Hajar Dewantara. Siapa yang bisa memberikan informasi baru yang barusan kalian lihat dan dengarkan? Siapa yang mau mengutarakan pertama kali? Ya, Andin, sok. Ki Hajar Dewantara. Ya, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu adalah Ki Hajar Dewantara Bapak Nasional. Iya, Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan nasional. Nah, Ki Hajar Dewantara ini adalah merupakan salah satu pahlawan pendidikan. Ya, adalah pahlawan pendidikan di Indonesia. Sehingga kita semua sampai sekarang ini bisa menikmati dan merasakan belajar dengan nyaman. Zaman dulu, orang-orang pribumi itu tidak bisa belajar. Yang belajar di sekolah itu hanyalah orang-orang yang mempunyai kekuasaan, ya. Sebagai orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan, ya, kita semua tidak bisa merasakan belajar di sekolah. Maka dari itu, Ki Hajar Dewantara merasa prihatin bagaimana caranya supaya warga asli Indonesia atau pribumi bisa merasakan
sekolah, bisa merasakan belajar. Ya, maka dari itu Ki Hajar Dewantara juga mendirikan sekolah. Ayo siapa lagi tadi yang angkat tangan? Tadi Tia ya? Apa nak? Hari Pendidikan Nasional tanggal 2 Mei. Ya, Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei. Ya, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional itu setiap tanggal 2 Mei. Ya, maka dari itu setiap tanggal 2 Mei pasti tanggalnya merah. Kita memperingati bahwa tanggal tersebut adalah tanggal kebangkitan pendidikan di Indonesia. Ya. Siapa lagi yang mau menjelaskan? Siapa? Ya, Dila. Nggak kedengaran dok, yang kencang suaranya. Sekolah di Sofia. Oh iya, Ki Hajar Dewantara itu pernah sekolah di Sofia ya. Ada yang mau mengutarakan lagi? Ki Hajar Dewantara itu adalah pahlawan nasional pendidikan di Indonesia ya. Beliau itu merasa prihatin kepada negara Indonesia. Kenapa warga pribumi tidak bisa menikmati sekolah? Ya, maka dari itu beliau mendirikan yang namanya Sekolah Taman Siswa. Ya, Taman Siswa ini yang sekolahnya adalah warga-warga pribumi semua. Mereka orang-orang yang tidak punya, ya, orang-orang bisa menikmati sekolah, ya. Nah, Ki Hajar Dewantara juga pernah diasingkan ke Belanda. Ya, selama di Belanda beliau itu menggali terus ilmunya, pengetahuannya tentang pendidikan ya. Sikap pahlawan Ki Hajar Dewantara itu rela mengenyampingkan kepentingannya demi kepentingan orang banyak ya. Sikap seperti itu merupakan sikap pahlawan ya. Pahlawan saat ini itu yang sangat urgent, yang sangat penting saat ini pahlawan di Indonesia itu adalah pahlawan kesehatan. Ya, nih. Pahlawan di dalam bidang kesehatan. Kenapa? Karena sekarang ini di Indonesia sedang terjangkit wabah COVID-19 ya, yang mengakibatkan banyak warga Indonesia yang meninggal gara-gara virus COVID-19 ya. Nah, pahlawan ini adalah pahlawan kesehatan. Pahlawan kesehatan itu siapa aja? Dokter, perawat, bidan, ya, tenaga medis tentunya ya. Orang-orang yang merawat pasien COVID-19 ya. Mereka ini mengenyampingkan kepentingan pribadi mereka untuk menolong orang banyak. Ini adalah pahlawan di bidang apa ini? Ada di bidang lalu lintas ya. Ada di bidang keamanan dan kenyamanan masyarakat ya. Ini adalah polisi. Polisi itu tugasnya untuk apa anak-anak? Ada yang tahu? Apa? Yang kencang deh ngomongnya. Di penjara. Ya, menjaga atau menangkap penjahat ya. Menangkap penjahat, memberi kenyamanan kepada masyarakat, menjaga keamanan, ketertiban ya. Kemudian Ibu akan memutar video, perhatikan. Malah hampir saya jatuh. Siap berangkat toh. Waduh, tuang malai. Aduh, mamai. Balik semua ini. Ya ampun. Ayo bantu Indra. Ya kan bisa. Bisa bantuin ya kak. Bantu ya kak. Nah, yang itu Ra. Satu lagi. Yang ini ya kak. Hati-hati Ra. Iya ya.
terima kasih lah deh. Alhamdulillah. Hebat sekali adik-adik ini. Iya kak, sama-sama. Kita juga seneng kok bisa bantu. Semoga nggak apa-apa ya kak. Puji Tuhan adik, gak ada yang pecah. Oh iya dek, karena adik-adik sebantu kakak, ini tolong terima ya untuk jajan. Wah, kebetulan lagi panas kak. Iya, nggak kak, lagi batuk. Gak boleh jajan. Jangan begitu. Adik-adik sebantu kakak kan? Kita ikhlas kok nolongin kakak. Jadi nggak usah dikasih hadiah juga nggak apa-apa kok kak. Yang penting barangnya kakak aman semua. Puji Tuhan. Semoga Tuhan memberkati ya. Sekali lagi, terima kasih adik-adik. Iya kak, sama-sama. Hati-hati ya kak. Astagfirullah. Kapan kejadiannya? Hah? 2 hari yang lalu? Ya ampun, Mei. Terus kamu sama anak-anak gimana kondisinya? Apa tuh kak? Kamu yang sabar ya, Mei. Insya Allah aku bantu kamu ya. Salam untuk Ling Ling dan Alo ya. Iya. Ini Kok diangkutin semua? apalagi ya? Uma, baju dan selimutnya kok dikeluarin? Mau dijual ya? Hah? Larang. Mau dikirim ke panti asuhan lagi kan Uma? Bukan. Ini mau Uma sumbangkan untuk Cimeme. Cimeme, temen ngaji Uma ya? Bukan, Ra. Tapi Cimeme sahabatnya Uma waktu SD dulu. Oh, temennya Uma. 2 hari lalu rumahnya habis terbakar. Astagfirullah. Jadi mereka sekarang nggak punya pakaian, nggak punya selimut, nggak punya apa-apa lagi. Terus keluarga sama anak-anaknya gimana Uma? Alhamdulillah mereka selamat. Alhamdulillah. Hanya saja Ling Ling sama Aloy mungkin nggak bisa sekolah lagi. Astagfirullahaladzim. Kasihan. Uma sekarang mau bantu mereka. Nusa sama Rara, tolong rapikan barang-barang ini supaya bisa kita antar hari ini juga ke Cimeme, ya? Ya sudah. Uma, tas ini boleh dikasih ke Ling kan? Tapi itu bukannya tas hadiah dari Tante Dewi. Iya Uma. Sekarang pasti Ling nggak punya tas buat sekolah. Lagian tas Rara masih bisa dipakai. Jadi Rara boleh kan kasih ini Uma? Kalau ini sisa buku tulis sama pensil yang diberikan Uma bulan lalu. Mungkin bisa buat Aloy sama Ling. Kalian yakin mau memberikan ini semua? Bukannya kalian masih pakai? Yakin Uma? Insya Allah ini bisa bermanfaat. Alhamdulillah. Uma bangga sekali sama kalian. Kita juga bangga punya Uma. Tadi kalian sudah melihat video tentang Nusa dan Rara, ya. Apa yang kalian dapat atau kalian lihat dari video tadi? Nusa dan Rara menolong ya, Nusa dan Rara menolong orang lain ya. Abang kurir. Ya, Nusa dan Rara menolong abang kurir. Coba tadi kalian lihat abang kurir itu beragama apa ya? Kristen. Ya, Kristen. Kenapa bisa disebut orang abang kurir itu Kristen? Karena abang kurir mengucapkan puji Tuhan ya. Puji Tuhan itu identik dengan orang Kristen ya. Tidak seperti kita. Nah, Nusa dan Rara tetap menolong abang kurir meskipun berbeda agama. Sikap seperti itu disebut sikap apa ya? Ada yang tahu? Sikap toleransi. Sikap toleransi beragama. Selain toleransi beragama, abang kurir juga sepertinya bukan satu suku dengan Nusa dan Rara. Ya.
bahasanya menggunakan logat bahasa Batak ya. Jadi berbeda suku. Nah, tadi itu Rara dan Nusa itu bertoleransi, toleransi beragama dan toleransi antar suku ya. Meskipun berbeda agama dan suku, Rara dan Nusa tetap menolong Abang Kurir. Ya. Sikap tolong menolong itu terdapat dalam Pancasila keberapa ya? Ada yang tahu? Menolong orang lain itu tidak membeda-bedakan suku atau agama. Terdapat dalam makna sila keberapa? Ada yang tahu? Sila kedua. Ya. Dan sikap toleransi beragama ada pada makna sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, lebih jelasnya coba. Nah, ini adalah Pancasila beserta lambang dan isinya. Sok siapa yang membacakan? Andin. Yang kenceng, Din, bacakan. Pancasila. Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam perisyawaratan perwakilan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Iya, pinter. Yang pertama itu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa itu maknanya seluruh warga Indonesia mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Ya, lambangnya itu adalah bintang. Lambang sila pertama adalah bintang, ya. Terus sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya adalah rantai. Maknanya adalah apa? Ada yang tahu? Tidak membeda-bedakan orang lain berdasarkan suku, agama, tingkat ekonomi, dan warna kulit ya. Harus bersikap adil ke semua masyarakat Indonesia. Nah, yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Lambangnya adalah pohon beringin. Maknanya ada yang tahu? Rela berkorban. Ya, lebih mementingkan kepentingan bersama dibanding kepentingan pribadi. Ya. Nah, tadi yang video Rara itu selain ada di makna sila pertama, toleransi, juga ada di sila kedua tentang tidak membeda-bedakan agama ataupun suku, ya. Yang ketiga juga ada, ya, rela berkorban. Dia rela memberikan barang mereka untuk menolong orang lain, ya. Tadi yang diberikan oleh Nusa dan Rara apa? Ayo barangnya. Tas, kemudian pensil, buku, pensil, ya. limau, Semua adalah barang yang mereka perlukan, tapi mereka merelakan untuk diberikan kepada orang yang lebih membutuhkan, ya. Berarti ini ada di sila ketiga, ya. Nah, sekarang sila keempat. Bunyinya adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lambangnya adalah kepala banteng, ya. Yang bermakna tentang bermusyawarah saat mengambil keputusan, ya. Jadi setiap ada permasalahan harus dimusyawarahkan dulu supaya menemukan keputusan yang paling tepat, ya. Terus menghormati pendapat orang lain. Ketika kita bermusyawarah, kita harus menghargai pendapat orang lain, ya. Dan mengutamakan kepentingan bersama. Jangan sampai kita ego kepada keinginan sendiri. Pendapat kita merasa paling benar, kita kekeh, ya. Tidak boleh seperti itu. Kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain.
lain dan lebih mementingkan kepentingan orang banyak, ya. Kemudian sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lambangnya adalah padi dan kapas. Nah, maknanya yaitu bergotong royong. Semua warga masyarakat Indonesia itu harus bergotong royong agar maju, ya, agar terbebas dari kesulitan. Contohnya, apabila ada kerja bakti di lingkungan sekolah, kita kerjakan biasanya bersama-sama, bergotong royong, ya. Agar apa? Ada yang tahu? Apa, Andin? Agar cepat selesai, ya. Ketika kita melakukan sesuatu kegiatan, dilakukan bersama-sama itu, selain memudahkan kita, mempercepat pekerjaan juga, ya. Terus juga menghormati hak dan kewajiban orang lain, ya. Kita itu sebagai warga masyarakat yang baik harus menghargai hak dan kewajiban orang lain. Jangan hanya menuntut hak kita tapi tidak melakukan kewajiban kita, apalagi sampai merebut hak orang lain, ya. Jangan, tidak boleh, ya. Sifat seperti itu tidak baik, ya, bukan sifat kepahlawanan. Sikap kepahlawanan itu tadi apa? Menolong orang, ya, mementingkan kepentingan bersama, menghargai orang, ya, itu pahlawan, sikap pahlawan, ya. Pahlawan itu apa sih? Ada yang tahu tidak? Apa? Pahlawan adalah orang yang berani membela kebenaran, ya, rela berkorban demi kepentingan bersama, ya. Tadi contohnya Ki Hajar Dewantara, beliau itu mementingkan kepentingan masyarakat Indonesia dibanding kepentingan dirinya sendiri, ya. Beliau rela dibuang ke negara Belanda untuk memperjuangkan pendidikan masyarakat Indonesia, ya. Kemudian tadi Nusa dan Rara juga menolong kurir atau menolong teman ibunya, ya. Itu adalah sikap pahlawan. Mereka itu menolong tanpa mengharapkan pamrih, ya, tanpa mengharapkan imbalan, ya. Mereka ikhlas menolong orang lain yang sedang kesusahan. Itu adalah salah satu sikap pahlawan. Nah, Ibu mau nanya, pahlawan kalian di rumah siapa? Ayo. Ayah. Ayah. Terus? Ayah dan ibu. Ibu, iya, pinter. Pahlawan kalian di rumah itu ayah dan ibu kalian. Ya, kenapa, Bu? Ibu dan bapak saya kok disebut pahlawan? Karena mereka itu berjuang untuk kepentingan kalian, ya. Kepentingan apa sih, Bu? Untuk mendapatkan kehidupan layak. Mereka mencari nafkah untuk memberi makan kalian, untuk membelikan pakaian, untuk memberi uang jajan, ya, untuk menyekolahkan kalian, ya. Mereka itu berusaha sangat keras mencari nafkah, ya. Jadi kalian itu harus menghormati kedua orang tua kalian di rumah, ya. Jangan membantah omongan orang tua, ya. Bantu orang tua di rumah sebisa kalian. Kemudian kalau di sekolah, pahlawan kalian itu siapa, ya? Iya, pintar. Ibu dan bapak guru, ya. Kenapa ibu dan bapak guru sebagai pahlawan kalian di sekolah? Karena beliau itu memberikan ilmu yang mereka punya, yang mereka ketahui kepada kalian dengan ikhlas, ya. Dengan ikhlas, ya. Mereka memberikan ilmu-ilmu mereka yang mereka ketahui kepada kalian agar apa? Agar kalian pandai, agar kalian pintar, ya. Agar kalian memiliki wawasan, pengetahuan, ya. Sehingga kalian bisa hidup di masyarakat
bisa berkompetisi di masyarakat ya. Oke. Nah, sikap pahlawan yang harus kalian tiru itu seperti apa sih? Sikap pahlawan yang harus kalian tiru dalam kehidupan sehari-hari. Sikap seperti apa? Siapa yang ini tahu? Ayo. Sikap saling tolong menolong. Ya. Yang pertama itu sikap saling tolong menolong. Ketika teman kalian di sekolah atau di kelas mempunyai kesulitan, kalian tolong ya. Ketika teman kalian nggak punya pensil, kasih pinjam ya. Nggak apa-apa. Teman kalian nggak punya pulpen, kasih pinjam ya. Kita menolong teman itu tidak rugi ya, malah kita membantu. Kemudian apalagi sikap gotong royong. Kita itu harus hidup dengan gotong royong agar segala sesuatu terasa mudah ya. Kita itu kan makhluk sosial. Makhluk sosial itu membutuhkan bantuan orang lain. Jadi kita harus hidup bergotong royong dengan tetangga, dengan teman, dengan keluarga agar segala sesuatunya lebih mudah ya. Terus apa lagi? Harus bertoleransi. Ketika kalian punya teman yang berbeda agama, kalian harus bisa memiliki sikap toleransi. Jangan sampai memaksakan kehendak kalian. Misalkan kalian mau sholat zuhur, ya lagi kerja kelompok, sholat zuhur, ada azan, kalian sholat, terus kalian memaksa teman yang berbeda agama itu untuk sholat. Itu adalah sikap yang tidak baik ya, memaksakan kehendak kalian kepada orang lain, yang tentunya sangat fatal karena ini menyangkut tentang keyakinan ya. Tidak boleh ya seperti itu. Sudah mengerti semua anak-anak? Ya, pintar. Kalau sudah mengerti, sekarang kalian kerjakan LKPD. LKPD-nya coba dikerjakan. Dari tadi video-video yang Ibu putar dan penjelasan yang sudah Ibu berikan, kalian bisa tuangkan di LKPD isi jawaban yang paling benar ya. Nanti yang sudah angkat tangan presentasikan ya. Ya, Andin, sok sampaikan LKPD yang sudah kamu isi, Din. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Sok, Nok Dila, sampaikan hasil diskusi LKPD-nya, Nok. Yang sudah kamu ketahui pada tulisan pada kolom di bawah ini. Ki Hajar Dewantara. Tuliskan informasi yang kamu dari teks yang telah kamu baca pada kolom di bawah ini. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan tanggal 2 Mei. Ya. Dari informasi yang telah kamu ketahui sebelumnya dengan informasi yang baru kamu peroleh dari teks tersebut, tuliskan kesimpulannya dengan bahasa kamu sendiri pada kolom di bawah ini. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan Nasional. Hari Pendidikan Nasional diperingati tanggal 2 Mei. Analisis bacaan di atas, kemudian tuliskan sikap yang harus diteladani dari para pahlawan oleh kita di lingkungan sekitar. Momen kebersamaan. Ya, makasih Dila, kelompok Dila dan Alfi. Tepuk tangan dulu dong buat mereka sudah berani. Ya, terima kasih anak-anak pintar ya. Nah, Ibu tadi sudah mengirim
evaluasi di WhatsApp. Nanti kalian isi ya, kemudian jawabannya kalian kirim lewat WhatsApp ke ibu atau di grup kelas ya. Kita simpulkan bersama-sama ya pembelajaran hari ini anak-anak. Pahlawan adalah orang yang berani membela kebenaran, rela berkorban demi kepentingan orang banyak ya. Nah, tadi Ki Hajar Dewantara adalah pahlawan pendidikan. Pahlawan pendidikan nasional. Pahlawan adalah orang yang berani membela kebenaran, rela berkorban demi kepentingan bersama ya. Tadi Ki Hajar Dewantara adalah merupakan pahlawan pendidikan nasional ya. Beliau itu rela menyampingkan kepentingannya untuk membela warga masyarakat Indonesia. Ya, beliau sampai diasingkan ke negeri Belanda untuk mendirikan taman siswa. Nah, selama beliau di Belanda, beliau itu belajar bagaimana trik-triknya atau caranya, strateginya untuk mendirikan perguruan taman siswa ya. Sikap pahlawan yang kalian harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari apa aja? Yo, tadi menolong orang ya. Terus sikap toleransi, kita harus menghargai orang lain meskipun berbeda agama ataupun suku ya. Kemudian apalagi? Membantu orang yang sedang kesulitan. Contohnya, kalau kalian lihat ada orang yang mau menyeberang tapi tidak bisa-bisa, misalkan nenek-nenek nih mau nyebrang, nggak bisa-bisa, apakah kalian akan menolong nenek-nenek tersebut? Ya, menolongnya ya. Ya, itu adalah sikap pahlawan, menolong orang lain yang sedang kesulitan ya. Ketika kalian di kelas juga ada teman yang sedang kesulitan, kalian bisa menolong teman tersebut ya. Kalian juga bisa menolong orang tua kalian di rumah ya. Kalian menolong orang tua kalian di rumah bagaimana caranya, Bu? Dengan cara membantu pekerjaan rumah ya. Dengan cara mencuci piring atau mencuci itu kalian ya. Atau menyapu, itu juga boleh. Itu adalah salah satu sikap pahlawan ya. Apa kalian sudah bisa memahami semua pembelajaran hari ini? Sudah bisa tidak? Ya, bisa ya. Alhamdulillah. Nanti kalian terapkan sikap-sikap pahlawan tersebut di lingkungan rumah kalian, di lingkungan sekolah, di lingkungan rumah ya, dalam kehidupan sehari-hari kalian ya. Dikarenakan sekarang itu sedang pandemi, kalian harus jaga kesehatan. Ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di saat ada kerumunan ya. Sehingga kalian bisa terhindar dari corona. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Pimpin doa, Andin. Berdoa dimulai. Ya. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.